Hare Krishna, dear devotees, Prabhu dan Mataji semuanya yang hadir pada hari yang sangat mujur hari ini. So, thank you very much for all the devotees present in this evening, because today is the very auspicious day, because today is the disappearance days of Srila Saranga Thakur, one of the close associates of Sri Gauranga Mahaprabhu. So, because this Vyasa Puja also at the same time of the disappearance of the great Acharya, so therefore I have no objection or have no hesitation to do this program. Jadi karena hari ini juga adalah hari berpulangnya Srila Saranga Thakur, ya, dan beliau adalah salah satu teman intim dari Sri Gauranga Mahaprabhu. Jadi kebetulan juga saya lahir pada saat yang sama, sehingga ketika para penyembah mempersiapkan acara ini, saya tidak mempunyai keraguan-raguan untuk menerima kesempatan ini, ya, karena kesempatan ini saya gunakan. Ya, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerima segala pujian dan penghormatan yang telah Prabu Mataji semua sampaikan pada hari ini. So I understand I have no qualification to accept all this glorification or whatever expression of love and respect to me, yeah. So, but I understand because I have no qualification. But all the devotees already spoken, already glorification for me like that. So, because I have no qualification, only I have qualification only to offer everything to Srila Gurudev and Srila Prabhupada. Yeah. So, if I do this, yeah, ketika saya mempersembahkan apapun yang Prabu Mataji yang telah sampaikan dari tadi, ya, pujian ataupun kenangan mengenai kebersamaan kita selama ini juga dengan Mataji seperti itu, ya. Jadi ketika ini saya persembahkan kepada Srila Gurudev, kepada Srila Prabhupada dan Guru Parampara, dan ketika beliau menerimanya, maka Prabu Mataji semuanya dan kita semuanya mendapatkan karunia yang jauh lebih besar, ya. Sebagaimana dijelaskan baik oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Vyasa Puja artinya adalah kita memuja. Yang pertama maksudnya adalah karena hari ulang tahun seorang guru kerohanian disebut Vyasa Puja, karena guru kerohanian mempresentasikan apa yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh Srila Vyasadeva. Ya, beliau menulis begitu banyak sastra, khususnya Bhakti Sastra, Srimad Bhagavatam dan sebagainya. Jadi karena itu, ya. So because this Vyasa Puja, the first meaning that Vyasa Puja mean also, yeah, we on the birthday of certain guru, yeah, that celebration we call Vyasa Puja, because guru represents whatever Srila Vyasadeva's teaching. So guru only speak on that. So therefore, because guru as the representative of Srila Vyasadeva, so the puja of guru also we call Vyasa Puja. Actually, we
offering our puja to Srila Vyasadeva. So the second meaning of Vyasa Puja was explained by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that Vyasa Puja not only mean offering puja to Guru or to Vyasadeva or to Gauranga Mahaprabhu or to another, but the real meaning of Vyasa Puja mean to offering prayers or glorification to all this Vaishnava Acharya, from Krishna, Brahma, Narada, to Guru Parampara. This is the meaning of Vyasa Puja. So, jadi Vyasa Puja juga yang kedua artinya adalah bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, dan juga selalu dikutip oleh Srila Gurudev, bahwa Vyasa Puja bukan berarti hanya puja kepada guru tertentu atau pada Gauranga Mahaprabhu ataupun tapi dijelaskan bahwa Vyasa Puja artinya adalah memuja kepada semua guru parampara sampai pada Krishna, seperti itu. Nah, jika ini adalah arti yang sesungguhnya dari Vyasa Puja, maka kita tidak perlu memiliki keraguan apapun ketika kita mengikuti ataupun ikut di dalam sebuah acara Vyasa Puja, karena dengan cara demikian apapun yang dipersembahkan kepada guru tersebut yang ulang tahunnya pada saat itu, maka beliau akan mempersembahkan segalanya kepada guru parampara, kepada Srila Prabhupada, kepada ISKCON, seperti itu. Jadi dengan cara demikian, Vyasa Puja ini artinya adalah memuja semua guru, termasuk Krishna, Balaram, dan semuanya, seperti itu. Jadi itulah arti dari Vyasa Puja. Karena itu ini kesempatan ini saya gunakan untuk mempersembahkan kembali apapun yang telah Prabu Mataji sampaikan selama dari tadi. Kami mempersembahkannya kembali kepada Srila Gurudev, kepada Srila Prabhupada, kepada Guru Parampara, karena hanya beliaulah yang memiliki kualifikasi, memiliki hak untuk menerima dan menikmati segala pujian itu. Jadi whatever we devotees was speaking, offering to us, so we have to offer everything to Srila Prabhupada, to Srila Gurudev, and to Guru Parampara. So then by that, all of us will get benefit. Dan yang berikutnya saya ingin sampaikan, terima kasih banyak kepada Prabu dan Mataji semuanya yang selama ini telah mendukung tugas kami yang telah diberikan. Jadi kami sekarang berada dalam pelayanan ini adalah atas perintah dari Guru Maharaj, Sifat Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Jadi karena beliau secara serius memberikan perintah, dan setelah beliau memberikan perintah dengan sangat tegas, sangat serius, maka setelah saya kembali ke Indonesia, kebetulan GBC ada di Bali ketika itu, Isolini Rameswamy ada di Bali, maka saya menyampaikan perintah itu kepada beliau, dan beliau juga dengan penuh semangat menyambutnya dan menginginkannya, seperti karena setelah Gurudev berpulang, jadi sebenarnya yang pertama menyarankan saya untuk mengambil posisi pelayanan sebagai guru ini adalah Isolini Rameswamy. Tapi ketika itu saya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi saya balik bertanya kepada beliau, Anda juga sudah lama menjadi sannyas, kenapa Anda tidak mengambil posisi pelayanan sebagai guru, seperti itu saya sampaikan pada beliau. Tapi beliau mengatakan, saya cukup menjadi siksa guru saja. Saya tidak ingin menerima beban berat seperti itu. Dan ketika itu saya sampaikan juga,
ya, apalagi saya Maharaj, saya tidak memiliki kualifikasi apapun. Saya lebih baik menjadi ekor saja, menjadi penyembah saja seperti itu. So after get very strong instruction from Sripad Chaitanya Chandra to take this responsibility, because he strongly instructing me. Also, when he instructing me to take this position, this service, and also he was speaking on behalf of my Gurudev. That means, Gurudev also give instruction, so therefore I have to accept, because when Guru instructing something, we ready or not ready, we have to accept like that. So therefore, after I coming back from India to come to Bali, on that time also is our GBC. His Holiness Rameswamy Maharaj was here in Bali, and I call Maharaj and to take some time like that. And when we meet Maharaj, and I speaking, I am informed that my god brothers, my Shiksha Guru was told me I have to take this responsibility like that. And Rameswamy Maharaj also just very happily accepting, and even Maharaj also then formed the committee for Guruship like that. So he is doing everything actually. So therefore, Maharaj then also point out the president temple of every temple in Bali or in Indonesia. They pick up the name like that and make the committee, and then also choose Sudama Prabhu as the leader of the secretary of the Guruship committee like that. So Maharaj, His Holiness Rameswamy Maharaj was arranged everything for us like that. So then I just following the process. So this whatever, when Guru have some desire, have some instruction, when we try to accept, then Krishna will arrange everything through his devotees. So this is our experience. Jadi ketika saya kembali ke Bali dan kemudian bertemu dengan His Holiness Rameswamy Maharaj, kebetulan beliau ada di Bali, saya menelpon beliau dan mohon waktu seperti itu, dan beliau menerima kami dan kami sampaikan apa yang menjadi perintah dari Guru Maharaj Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Saya harus mengambil tanggung jawab ini seperti itu, dan beliau sangat senang sekali karena beliau beberapa tahun sebelumnya beliau sudah menginginkan seperti itu, dan beliaulah yang mengatur semuanya. Beliau yang menulis surat kepada GBC, Guru Komite GBC, yang memberikan nama, memberikan alamat, dan beliau mendiktekan bagaimana apa yang harus disampaikan dalam surat itu seperti itu. Dan beliau juga yang membentuk komite, Guruship Komite, dan menunjuk penyembah-penyembah dari presiden temple ataupun leader daripada setiap temple, dan beliau memilih orang ini seperti itu. Dan beliau yang melakukan semuanya. Dan kemudian saya mengikuti prosesnya. Dan ketika kita siap untuk menerima perintah dari guru kerohanian, maka Krishna akan memberikan jalan untuk itu. Nah, inilah pengalaman yang kami alami seperti itu, dan prosesnya tidak begitu lama sebenarnya, cuma 2 tahun, 1 tahun persiapan, dan kemudian tahun berikutnya, dan yang lainnya itu ada sampai 5 tahun, ada sampai bahkan beberapa tahun sampai sekarang belum diputuskan seperti itu. Tapi karena saya mau menyadari ini adalah karena kehendak daripada Sela Gurudev, daripada Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj, dan juga His Holiness Rameswamy Maharaj dan His Holiness Chandra Swami Maharaj seperti itu, maka segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dan
prosesnya juga sangat cepat seperti itu. So when we ready to accept whatever Guru's instruction, the senior devotee instruction, when we try to follow that instruction, then Krishna will arrange everything through his dear devotees. This is our experience. Because we don't have any desire, we never develop any desire to become a guru like that. I only become, like many times I said to Guru Maharaj, Sipachatanda Guru Maharaj, I want only to become tail. Ya, saya hanya ingin menjadi ekor. Biar beliau yang selalu menjadi kepala seperti di depan, saya hanya menjadi ekornya seperti itu. Ya, itulah sebenarnya keinginan saya. Tapi karena beliau, ketika saya bertanya, when you are no more in this planet, to whom I have to take shelter. Ya, jadi pada suatu kesempatan darsan pada Guru Maharaj, sebelumnya kita sudah diskusi dengan Guru Ma, ya pasti suatu saat juga Guru Maharaj pasti akan mengakhiri lilanya di sini. Mari kita tanya setelah beliau kepada siapa harus kita berlindung seperti itu. Karena saya selalu merasa tidak mampu untuk berjalan sendiri. Selalu saya ingin berlindung pada guru, sadhu, guru Vaishnava yang jauh lebih senior. Ya, karena itu adalah perintah dari Gurudev. This is the instruction of Srila Gurudev. You should always in the association of devotees, devotee association. This is my Gurudev instruction. Well, I try to follow this. Ya, karena itu saya bertanya kepada siapa saya harus berlindung nantinya kalau Guru Maharaj tidak lagi ada di planet ini. Nah, ketika kami menyampaikan pertanyaan itu pada Guru Maharaj menyampaikan, you have make yourself mature. Jadi beliau menjawab ketika saya bertanya pada siapa nanti kami harus berlindung. Beliau mengatakan, kamu harus membuat diri kamu dewasa seperti itu. Matang, ya. Dewasa ataupun matang sama ya. Jadi kemudian beliau yang memberikan, kamu harus mengambil tanggung jawab ini seperti itu. Dan saya berusaha untuk menghindar dan menolak dengan argumentasi. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kamu memandang saya seperti itu? How you see me? How you understand me? Ya, Sipachatanda Das Guru Maharaj in that discussion asking me like that. Then I said that, yeah, I understand that Guru Maharaj was pointed or give special mercy from Srila Gurudev. So the Gurudev now Guru Maharaj in this position like that. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau kamu memandang saya seperti itu, sekarang saya atas nama Gurudev, saya memerintahkan kamu untuk mengambil tanggung jawab ini. Seperti itu. Dan Guru Maharaj also said, and if you thinking myself like that, as the representative or get special mercy from Gurudev, now on behalf of my Gurudev, I give you instruction to take this position, this responsibility. So, because it's speaking on the name of Gurudev, how I can deny like that? So this is the process. Ya, jadi inilah prosesnya seperti itu supaya Prabu dan Mataji memahami bahwa sekarang saya adalah tetap ya kedudukan saya, posisi saya adalah sebagai murid yang kekal dari seorang guru kerohanian. My humble position is the eternal disciple of, even I'm never thinking that myself is the disciple of my Gurudev. I am aspiring disciple of my Gurudev because I understand I have no qualification, I have not worthy to think that myself is the disciple of Srila Gurudev. Who am I? Gurudev is so high, so very high quality Vaishnava. I am only just a fallen soul like that. Jadi
Saya bahkan berpikir saya hanya beraspirasi untuk menjadi murid dari Srila Gurudev. Karena saya merasa tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bisa diterima sebagai murid. Seperti itu. Jadi karena itu, ya, posisi saya sebagai guru adalah pelayanan saya kepada ISKCON. Pelayanan saya kepada para penyembah. Ya. Jadi ini dua sisi. Di hadapan guru saya adalah murid yang kekal dari seorang guru kerohanian. Tapi dalam pelayanan kepada organisasi, kepada ISKCON, saya ditunjuk, diberikan mandat sebagai guru kerohanian, maka ini adalah pelayanan saya kepada organisasi dan kepada para penyembah. Karena itu, kemanapun saya keliling mengajarkan, ataupun saya selalu menyampaikan bahwa memberikan pemahaman tentang guru tatwa, bahwa guru ada dua, ada diksa guru, ada siksa guru, seperti itu. Dan saya selalu menempatkan diri saya mengambil posisi sebagai siksa guru, karena siksa guru juga ada beberapa macam, ada eksklusif siksa guru, also general siksa guru. Because we are in ISKCON is multi-guru. So other than our Diksha Guru, all the senior devotees, other guru, we have to accept all as our Siksha Guru. Because all guru, sannyasi, preacher coming to everywhere only to encourage devotees, only to induce the devotees to be steady in Krishna consciousness. Yeah, how to do more service, how to serve ISKCON like that. Jadi kita di dalam ISKCON ini adalah multi guru, ada diksa guru, ada siksa guru. Ya, karena itu kita selalu memberikan pemahaman dimanapun, baik di daerah-daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Saya selalu mengatakan bahwa kita di dalam ISKCON ini multi guru. Ya, selain diksa guru kita, semua guru-guru yang lain, sannyasi, pengajar yang lainnya, hendaknya kita terima semuanya sebagai siksa guru. Ya, karena beliau semuanya datang kepada kita, kepada para penyembah, untuk menyemangatkan para penyembah, untuk menguatkan keyakinan para penyembah, untuk tetap steady dalam ISKCON dan melakukan pelayanan dengan baik dalam ISKCON. Inilah yang konsep yang saya sampaikan. Sehingga dengan demikian mereka dimanapun kami datang bisa diterima dengan baik. Karena kami selalu berusaha untuk menyemangatkan mereka. Ya. So, ini yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prabhu dan Mataji, ya, dan juga kepada beberapa penyembah yang, dan terlebih-lebih lagi sekarang di Bali kita sedang menyambut Hari Raya Galungan. Pasti para penyembah banyak melakukan kesibukan untuk mempersiapkan acara galungan ini. Dan terima kasih kepada para penyembah yang beberapa hari terakhir ini selalu sibuk untuk mempersiapkan acara ini dan berbagi waktu seperti itu. Saya sangat menghargai hal itu, dan saya mohon maaf kepada Prabhu dan Mataji semuanya karena mengambil waktu Prabhu dan Mataji untuk acara ini. Dan juga kami menyelenggarakan acara ini di tempat ini, di pondok, ya, di rumah ini, karena pasti kalau kita mengadakan di ashram akan situasinya akan berbeda seperti itu, dan penyembah-penyembah akan tidak bisa fokus dalam menyambut Hari Raya Galungan seperti itu. Jadi inilah pilihan kami untuk menyelenggarakan acara ini secara sederhana di tempat ini. Dan terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Prabhu dan Mataji. Ya, mungkin selama kita bergaul, selama kita berinteraksi satu sama lain, ya pasti karena saya adalah roh yang jatuh, roh yang terikat seperti itu, pasti banyak melakukan kesalahan
ya kekeliruan, ya secara tidak sengaja ataupun mungkin kadang-kadang karena kebodohan kita telah sengaja melakukan kesalahan pada Prabu dan Mataji semuanya. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. So this time is in the situation in Bali we welcoming or celebrating the Hari Raya Galungan Day. Yeah, so I understand that every devotees they are busy to preparing this ceremony. So therefore we do this Vyasa Puja in this house, yeah, in order to because I understand that all devotees are very busy, so we want to do this in very simple way like that. But somehow it's also like what you Prabhu and Mataji see. Yes, this even very simple, but I think this is very meaningful also like that. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para penyembah yang sudah mendukung tugas kami di dalam pengajaran ini, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selalu mengganggu para penyembah. Dan kedepannya juga sudah ada acara, ada undangan lagi dari Afrika Selatan, ya. Ada yang mau mengatur acara ke Amerika, ya, Amerika Selatan, ya, Bolivia, ya, Brasil dan sebagainya. Tapi saya berpikir how to go there, bagaimana kita pergi ke sana. Dan penyembah di Swiss di Langenthal juga, ya kemarin mereka sudah di keluarga kami di sana, mereka sudah karena kalau titinya harinya kemarin jatuhnya Vyasa Puja dirayakan kemarin di sana. Ya, jadi mereka juga mengharapkan kami datang ke sana. Ya, tapi ya semoga setelah Prabhupada, setelah Gurudev, Sri Gauranga Mahaprabhu, ya melimpahkan karunia-Nya sehingga kami bisa memenuhi undangan-undangan tersebut. Dan juga di Australia juga mereka menginginkan kami harus datang 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Ya, ya dalam 1 tahun diharapkan 2 kali bisa ke sana karena ini juga hal yang luar biasa atas karunia Srila Prabhupada dan Srila Gurudev. Ya, kami mengajukan visa waktu September yang lalu dan kita langsung diberikan 3 tahun visa. Ya, karena paspor kita masih berlaku sampai 2008. Kalau mungkin 5 tahun, mungkin dikasih 5 tahun juga seperti 2027. Ya. Jadi kita dikasih langsung dikasih visa 3 tahun, multiple entry seperti itu. Jadi ini adalah saya terima ini sebagai karunia dari Srila Gurudev dan Srila Prabhupada untuk bisa menguatkan keyakinan para penyembah. Dan pertama kali kami di Australia di Perth, ya. Sebelumnya kita tidak mempunyai bayangan apapun. Yang penting saya datang ke sana. Tapi Mataji Laksana luar biasa. Ya, murid kami di sana mengatur segalanya dan bersama teman-teman beliau di sana, dan akhirnya selama 2 minggu di sana penuh acara. Ya, pagi kita mengasih kelas di temple, Bhagavatam kelas di temple, dan malamnya berpindah-pindah dari 6 hatha ke 6 hatha lainnya, dari Bhakti Wiksa ke Bhakti Wiksa lainnya. Karena kebetulan pas bulan Damodar seperti itu. Jadi sambutan mereka sangat luar biasa, mereka sangat berharap kita bisa datang lagi ke sana untuk memberikan pergaulan, ya, untuk menguatkan keyakinan para penyembah di sana kepada guru mereka masing-masing dan bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membantu temple seperti itu. Dan juga
Nah, kami juga sudah menjalin hubungan yang baik dengan Presiden Temple di Perth. Bahkan mereka sekarang karena sudah mempunyai tanah yang baru seperti itu, mereka ingin membangun temple di sana, dan kami mengajukan mungkin kita bisa membantu dengan cara membawa Rangganiketan ke sana seperti itu, dan itu disambut dengan baik oleh Presiden Temple-nya, ya. Dan suatu saat pasti ya grup Rangganiketan dari Bali ini membawa tarian ke sana untuk membantu mereka bisa menggali dana punya untuk menggali dana untuk membangun temple seperti itu. Jadi inilah apa yang sudah kami lakukan, mengemban tugas ini dengan baik, dan selalu kami mohon doa restu Prabu dan Mataji untuk bisa mendukung pengajaran ini dengan baik seperti itu. Jadi demikian Prabu dan Mataji, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, sudah berbagi waktu, ya, dan kita akhiri sampai di sini, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan pembagian persad, dan sebelumnya mungkin potong kue ya.